ketika satu masa saya pernah berhubungan atau berinteraksi dengan beliau, setidaknya yang kita bicarakan satu adalah koperasi, yang kedua adalah tentang tentang desa ya. Secara garis besar beliau bukan orang asing di koperasi. Beliau sangat paham koperasi, tetapi bahwa sangat paham itu kemudian sangat punya kekuatan untuk kemudian membuat perubahan atau enggak, ini cerita yang lain kan. Sebenarnya keresahan kita, kegundahan kita itu sudah terjawab dari apa yang yang pernah yang sudah disampaikan oleh Bung Ferry ya. Jadi kalau kita lihat dalam catatan, beliau menyampaikan tentang bagaimana bagaimana uh, apa konsep konsinyasi. Ini tanggal 22 Agustus beliau menyebutkan bahwa konsinyasi penuh atau minimal separuh konsinyasi itu 22 Agustus. Kemudian titip jual juga disampaikan dalam percepatan 4 September. Kalau bicara bahwa menteri yang ini baik hati, yang menteri yang ini kok terus bisa sewa komersil banget. Lalu komersil ki sing ora udu terus njaluk 20% ki lho komersil lho, Mas. Terus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 110. Ya, di Gengkap Gebitanya setelah terjadi protes-protes demo di negara kita yang dibumbui-bumbui dengan oleh oknum-oknum yang melakukan penjarahan, kemudian di sekitar ya 8 sampai 9 bulan presiden kita yang terpilih Pak Prabowo. Kemarin ada sebuah reshuffle kabinet beberapa kementerian, 5 kementerian itu ditata atau di reshuffle, kemudian ada 1 kementerian baru. Dan yang menarik dari sekian itu bagi kita, mungkin pegiat desa, pegiat koperasi, Menteri Koperasi yang baru berangkat dari wakil menterinya. Kayaknya mungkin nanti bisa, karena beliaunya kayaknya juga pegiat desa, pegiat koperasi. Kira-kira nanti kita dari ditunjuknya, dipercayanya Pak Ferry untuk menjabat Menteri Koperasi. Kemudian kita pada pagi hari ini itu dengan mengangkat sebuah topik membaca arah dan tantangan KDMP di angan Menteri yang baru. Dan nanti kita bersama-sama mendiskusikan ini. Mungkin Pak Dekoco nanti yang perlu melakukan pemantikan karena beliaunya mungkin juga minimal pernah beraktivitas tentang desa dengan Mas Ferry atau Pak Menteri Ferry, ya saya kira seperti apa kira-kira, minimal kalau pernah ya ngobrol, berkarya, beraktivitas dengan beliaunya, kira-kira ada hal yang baru enggak dengan menteri yang baru ini? Ada hal yang ada lompatannya enggak dengan menteri yang baru ini? Ada lentingannya enggak dengan menteri yang baru ini terkait dengan KDMP? Dipersilahkan Pak Dikoco untuk menghantarkan kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Monggo Pak Dikoco.
Terima kasih Mas Panudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin pertama-tama kita ucapkan selamat untuk tugas barunya Bung Ferry dari wakil sekarang jadi menteri. Semoga lebih apa ya? Semoga koperasi Indonesia khususnya koperasi Merah Putih ini apa bisa kemudian benar-benar sesuai dengan target atau harapan yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo. Saya pikir mungkin itu yang pertama, Mas Panudi. Yang kedua, kalau kita melihat apa yang sudah pernah dilakukan atau sepak terjang dari Bung Ferry ini, urusan koperasi mungkin nggak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena posisi beliau yang apa, pernah menjabat di Wakil Ketua Dewan Koperasi, kemudian Sekretaris Dewan Koperasi, eh, Sekretaris apa, Inkut ya, Dewan Pengurus dari Inkut, Induk Koperasi Unit Desa, kemudian statement-statement beliau tentang bagaimana percepatan undang-undang koperasi, ya ini menjadi bagian yang menarik dari semangat atau catatan-catatan perjalanan beliau. Jadi saya pikir kalau pengharapan kita ya mungkin harapannya adalah Bung Ferry karena memang paham tentang koperasi dan banyak berkecimpung dengan apa eh, perkoperasian, saya pikir ya ini menjadi pengharapan baru untuk apa untuk koperasi Desa Merah Putih. Setidaknya itu yang saya tangkap. Bahwa apakah Bung Ferry mampu melakukan atau kemudian nanti akan sukses melakukan itu ya kita tunggu apa perjalanannya, gebrakannya karena kalau tidak salah beberapa yang kemudian isu-isu apa ya, isu-isu yang terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ya, Bung Ferry sempat menyampaikan apa lontaran-lontarannya ya, kalau pada saat menjadi wakil menteri. Kalau tidak salah tentang apa konsinyasi itu juga konsinyasi itu kalau nggak salah eh, Bung Ferry juga sempat menyampaikan di awal September ini. Jadi ide untuk kemudian BUMN untuk barang-barang subsidi itu konsinyasi cuma saya masih mencoba mencari statementnya kapan dan seterusnya. Tapi yang jelas beliau cukup memahami tentang isu-isu yang ada di perkoperasian. Saya pikir itu Mas Panudi yang saya bisa sampaikan. Saya tidak berani bicara terlalu banyak karena ya setidaknya kalau bicara pergerakan, beliau orang pergerakan. Beliau sudah pernah punya catatan juga apa menjadi apa satu aktivis yang kemudian di penjara pernah juga itu Bung Heri. Kemudian ketika ketika satu masa saya pernah berhubungan atau berinteraksi dengan beliau setidaknya yang kita bicarakan satu adalah koperasi, yang kedua adalah tentang tentang desa ya. Jadi saya dulu mendampingi kawan-kawan dari desa, kepala desa, perangkat desa itu dari 2000, 2006. Dari 2006 waktu itu awal-awal kita melakukan pendampingan untuk teman-teman kepala desa, perangkat desa. Saya masih ingat betul waktu itu ada di salah satu tempat di Jakarta. Saya, Bung Heri dan Bung Jumbul Hidayat kita mendiskusikan beberapa hal tentang isu-isu pedesaan dan kemudian
apa ya, eh, ada ide-ide yang kemudian apa ditawarkan atau ditantang lah istilahnya saya dengan Bung Ferry dan apa Bung Jumbur waktu itu tentang bagaimana pergerakan itu harus punya kekuatan, bagaimana jaringan yang sudah kita miliki itu harus benar-benar punya apa ya, punya posisi tawar dan seterusnya. Jadi saya pikir beliau sangat apa, sangat sangat ada kapasitas, sangat cukup punya kapasitas untuk kemudian membawa Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi apa, menjadi satu gerakan ekonomi kerakyatan yang kemudian mungkin lebih banyaknya ke fokus gerakan ekonomi apa dari desa. Saya pikir itu Mas Panudi untuk untuk lontaran awal. Nah, ada banyak kawan-kawan juga yang ada di sini. Mungkin ada yang mengenal Bung Ferry dan seterusnya bisa berbagi cerita, tapi secara garis besar beliau bukan orang asing di koperasi. Beliau sangat paham koperasi, tetapi bahwa sangat paham itu kemudian sangat punya kekuatan untuk kemudian apa membuat perubahan atau enggak, ini cerita yang lain karena kan ya sama seperti kawan-kawan mungkin ada di apa di wilayah-wilayah pemerintahan umpamanya ketika duduk di apa jabatan tertentu apakah kemudian setiap keputusan atau setiap apa gerakannya itu bisa diikuti oleh staf-staf yang di bawahnya, ini kan jadi cerita yang lain, apalagi Bung Heri ini kan dalam konteks apa jabatan politik ya. Jadi kadang kita nggak bisa mengharapkan berlebih dengan seorang menteri ketika kemudian sekjen, dirjen, dan semua deputi-deputi yang di dalamnya itu apa tidak cukup responsif atau tidak cukup inovatif dengan keputusan-keputusan atau kebijakan yang diharapkan oleh menteri. Jadi itu saya hanya ingin mengajak untuk apa jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi, tetapi tetap berharap apa ini akan ada satu perubahan, tetapi bahwa kemudian apakah berjalan sesuai dengan lapang atau enggak, dan ini cerita yang lain sama halnya seperti yang kita temui dalam perjalanan kita kemarin apa keliling di koperasi-koperasi, bagaimana presiden punya semangat yang sangat tinggi, tapi begitu turun ke bawah ya gubernurnya so aja, bupatinya so aja, kepala desanya juga apa dengan banyak kekhawatiran apa dan seterusnya ya ya akhirnya tidak kemudian seperti yang sangat kita harapkan kemudian akan apa akan terjadi percepatan yang luar biasa. Saya pikir itu Mas Panudi antara dari saya untuk sementara. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Tapi gini Pak Dekoco, tadi kalau dilihat dari apa itu latar belakangnya, banyak kompetensinya jelas. Dia seorang gerakan koperasi, gerakan di atau aktivis tentang koperasi, aktivis tentang desa. Kemudian terkait dengan integritasnya, saya kira tidak diragukan lagi. Yang perlu adalah satu terkait dengan eh, Haji. Satu, eh, tidak seorang leader, khususnya di koperasi, orang nomor satu di Kementerian Koperasi, ya percaya pada bawahan, tapi juga harus cross check sampai ke tingkatan grassroots untuk menyeimbangkan antara masukan-masukan dari pemikiran teknokrat-teknokrat itu, tapi ini yang menurut saya adalah uh, perlu 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 turun gunung sewaktu-waktu tuh perlu turun gunung. Ya. Nah ini saya juga nggak tahu nanti seperti apa. Tadi yang disampaikan Pak Dekoco bahwa
kalau dengan Inpres nomor 9 itu luar biasa. Kemudian setelah Pak Dikojo kan pelaku ketika SP Desa kaitannya dan Kopdes Merah Putih, Koperasi Merah Putih, tahu kaitannya dengan kondisi lapangan. Ini kan yang perlu harus disampaikan, perlu disampaikan. Kalau tidak kondisi real ini tidak disampaikan orang yang membuat kebijakan, bahkan ini orang nomor satu di pemerintahan Republik Indonesia ini. Kemudian Pak Ferry kalau kaitannya dengan pengalaman dan aktivitasnya, integritasnya, saya kira itu juga perlu disampaikan. Masalah kita tidak, ya kita boleh-boleh saja mengharap ekspektasi yang luar biasa kalau melihat track record. Namun masukan-masukan itu harus sampai ke sana. Jangan sampai nanti ya tadi saya juga tidak tahu tuh alasan-alasan tataran eh, birokrasi di bawahnya tadi eh, apa apa yang jadi problem, apa yang jadi problem di di bawah ini, apa yang jadi problemnya? Apakah ini tidak bisa di istilahnya benang kusut atau bisa benang ruwet atau semangat ini tidak apakah nggak bisa lah ini yang saya kira ide yang bagus, ide yang menerjemahkan dari dari Undang-Undang Dasar 45 kaitannya dengan pasal 33 itu kan sebenarnya kan eh, implementasinya adalah ya tadi fungsi ekonomi adalah koperasi. Nah ini untuk membenahi ini tadi kan sudah ketemu Pak di problematiknya di tingkat grassroots, di tingkat middle adalah bupati, OPD, gubernur itu kan udah udah ketemu tingkat tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Saya nggak tahu kalau tingkat pusatnya. Ini udah ketemu. Nah ini gimana ini solusi untuk barrier ini didengar mengambil kebijakan yang yang itu idenya bagus sekali. Gitu. Kira-kira seperti apa ini Pak D? Sambil nanti kami beri kesempatan nanti Mas Kolil. Monggo Pak D. Makasih Mas Paludi. Jadi sebenarnya keresahan kita, kegundahan kita itu sudah terjawab dari apa yang pernah yang sudah disampaikan oleh Bung Ferry ya. Jadi kalau kita lihat dalam catatan beliau menyampaikan tentang bagaimana bagaimana uh, apa konsep konsep konsinyasi skema pembiayaan. Jadi bagaimana membiayai koperasi itu ya salah satunya dengan apa uh, adanya model konsinyasi itu sudah disampaikan oleh Bung Ferry di bulan Agustus dan kemudian yang terakhir di rapat koordinasi kalau nggak salah itu sempat tersampaikan juga. Saya sedang mencari ini pertanggalnya. Jadi beliau menyampaikan bahwa bagaimana model pembiayaan koperasi ini bisa dengan sistem ini titip jual. Jadi bukan cash and carry ya. Jadi titip jual berbagi risiko dengan disiplin kas dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup membantu dan kalau ini dilakukan sudah selesai, Mas. Jadi kalau kita lihat datanya ini tanggal 22 Agustus beliau menyebutkan bahwa konsinyasi penuh atau minimal separuh konsinyasi itu 22 Agustus. Kemudian titip jual juga disampaikan dalam percepatan 4 September. Jadi 5 hari sebelum 4 hari sebelum beliau dijadikan menteri
ini sudah disampaikan tentang apa, tentang ide itu. Kemudian apa, bagaimana Bung Ferry juga bicara tentang apa, percepatan untuk apa, untuk undang-undang koperasi, karena undang-undang koperasi kan dianggap sudah cukup lama karena kemarin kan keputusan MK kemudian kembali ke undang-undang yang lama. Nah, ini kemudian menjadi bagian menarik. Jadi menurut saya kalau dalam konteks itu udah apa, udah selesai ya, udah selesai dalam artian apa yang kita bayangkan, apa yang kemarin apa temuan kita di lapangan itu Bung Ferry sudah sangat memahami itu dan bahkan sudah menyampaikan di apa, di forum rapat. Nah, ini yang mungkin ya, saya ini kan apa ya, kadang-kadang mungkin kurang sopan santunnya ya, Mas Kolil, Mas Panudi. Jadi saya sendiri karena ketika menemukan sesuatu di lapangan yang menurut saya, karena saya merasa apa, merasa kenal gitu kan, saya biasanya kemudian langsung menyampaikan apa, pemikiran-pemikirannya yang apa, antara antara menteri dan wakil menteri yang kemarin dan sekarang wakil menteri menjadi apa, menjadi menteri, buat saya ya, ya so-so lah, artinya 11-12 saya mengenal apa, Mas Budiari maupun apa dengan apa Kang Ferry ini. Tapi kalau Kang Ferry ini kan saya udah dari 2006 saya udah sempat berinteraksi dan seterusnya. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut saya kurang pas, ya saya tidak segan-segan untuk menyampaikan, memberikan apa, memberikan komentar atau memberikan respon. Contoh ketika waktu itu Bung Ferry masih menjadi wakil menteri, kan sempat di apa, sosial media ada statement tentang udahlah BUMDes yang nggak jalan tinggal apa, tinggal gabung ke Kopdes. Itu saya langsung memberikan respon, Bung, ada yang kurang tepat ini Kang, karena bicara Kopdes sama bicara BUMDes ya nggak sesimpel itu. Kalau toh BUMDes banyak yang tidak jalan ya koperasi lebih banyak yang nggak jalan juga, gitu kan. Artinya saya mengingatkan bahwa ada bagian-bagian yang mungkin saya sedikit lebih tahu, saya sampaikan ke beliau. Sama halnya ketika dengan Pak Menteri Budiari waktu itu, ketika apa, kita menemukan di lapangan ada proses bahwa ternyata kalau LPDP itu nggak ada yang tidak pakai jaminan, harus pakai jaminan. Ya saya langsung forward ke Pak Menteri waktu itu tentang temuan di lapangan seperti ini. Jadi mau menjadikan satu perhatian. Dan untuk catatan apa, catatan yang perjalanan yang hari ini apa yang kita lakukan ekspedisi sebenarnya sudah cukup juga, apa kita berikan beberapa catatan termasuk yang kemarin apa, kemarin saya sempat dihubungi oleh teman-teman RRI Semarang bicara tentang Kopdes Merah Putih Jawa Tengah seperti apa dari pemantauan dibandingkan dengan yang lainnya. Saya harus akui bahwa yang di Jawa Tengah itu lebih mendapatkan perhatian dari para pihak daripada yang di Jogja, daripada yang di Jawa Timur, karena kebetulan saya sedang apa, baru menyelesaikan Jawa Tengah, Jogja sama Jawa Timur. Kemudian ketika ditanyakan apa yang menjadi kendala, ya saya sampaikan kendala-kendala di lapangan yang antusiasnya luar biasa, tapi ini apa, hambatan atau bottleneck-nya ada di BUMN ketika kemudian apa, pengadaan barang harus kemudian koperasi punya modal dulu dan seterusnya. Artinya sampai di peluncuran oke, tapi di perjalanan itu nggak, belum terlalu oke. Ya ketika kemudian ditanya apa solusi yang bisa apa ditawarkan, ya saya sampaikan. Ya solusinya gampang, secara matematika itu di atas kertas itu gampang banget. Tinggal Pak Gubernur ngundang apa, Bulog Jawa Tengah, ngundang ID Food Jawa Tengah,
ngundang Pupuk Indonesia Jawa Tengah, ya kan? Ngundang BPD Jateng, udah duduk bareng, langsung ditanya, gimana ceritanya itu tabung 3 kilo? Kok ada apa? Ada informasi begini-begini. Regulasinya kayak apa? Bisa direlaksasi apa enggak khusus untuk KDMP? Pupuk gimana dan seterusnya. Ya udah, selesai. Selesai dalam artian ya hari itu harus ada penyelesaian. Oke, kami siap apa minyak sesuai kebutuhan, beras sesuai kebutuhan. Ini kan tinggal Pak Gubernur menyampaikan koperasi-koperasi desa Merah Putih di seluruh Jawa Tengah. Saya mengharapkan kawan-kawan membuat pendataan kebutuhan LPG, kebutuhan pupuk dalam waktu 1 minggu ke depan umpamanya. Itu saya yakin Mas, ketika kemudian koperasinya dapat angan-angan untuk kemudian mendapatkan hak jadi penyalur, itu ya pengurus yang apa yang ngantuk lah kalau kemudian tidak melakukan pendataan segera mungkin. Karena kan cuma di tingkat desa, artinya menghitung berapa warga miskin atau kemudian dari situ kemudian yang menggunakan apa LPG berapa banyak, kemudian dihitung, udah pasti ketahuan Mas. Ketahuan bahwa 1 bulan butuh sekian ribu atau butuh sekian ratus untuk desa ini. Dan seterusnya pupuk juga bisa berapa jumlah petani, berapa luas area, dan seterusnya. Nah, ketika bicaranya data seperti itu, kan nanti minggu berikutnya Pak Gubernur Jawa Tengah tinggal ngundang aja ya Pupuk Indonesia. Ini kita ada datanya kayak gini. Kamu sanggup nggak menyiapkan itu? Ke apa? Bukan mungkin malah bukan. Kamu sanggup nggak? Kamu punya kewajiban untuk menyiapkan itu. Nanti distribusinya lewat apa koperasi dan seterusnya. Teknisnya kayak apa? Oh butuh modal dan seterusnya. BPD kasih pinjam apa kasih pinjaman apa untuk cover pembiayaan umpamanya dan seterusnya. Sesimpel itu gitu loh. Kalau memang kemudian ini apa yang terjadi di lapangan diserap dan kemudian dicari solusi. Kita-kita ini kan yang banyak yang berdiskusi di ruang-ruang ini kan mungkin lebih pada mungkin lebih pada uh, bisa tapi ora kuoso gitu loh. Tapi ketika kemudian ada yang kuoso tapi ora bisa, nah ini lebih parah lagi kan gitu. Ya ibarat kata mama oke menyelesaikan kayak gitu. Apa-apa yang harus dilakukan terlalu sibuk nih kepala dinasnya, terlalu sibuk ini gubernurnya. Ya gampang aja apa ngundang Kode Indonesia diminta jadi konsultan selama 1 bulan beresin itu. Ya kita insya Allah dengan semangat berkooperasi dan apa kondisi medannya kita paham, ya kita apa bisa memberikan opsi-opsi untuk penyelesaian. Saya pikir itu Mas Panudi. Jadi kalau apa peta masalah, saya yakin percaya Mas Ferry sudah cukup punya apa peta datanya. Karena waktu itu juga apa sempat ketika saya menyampaikan tentang BUMDes itu, beliau langsung telepon saya, langsung menyampaikan maksudnya begini, bla 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 dan seterusnya. Jadi saya pikir artinya sosok yang responsif seperti itu, ya semoga target bahwa Oktober ini kemudian apa semuanya sudah bisa apa punya kegiatan bisnisnya nanti masuk tahap kedua apa berikutnya untuk pengembangan apa koperasinya dan seterusnya ya insya Allah lah. Hanya mungkin kalau boleh catatan saya sih berharapnya bahwa bersihkan ini dari kepentingan politik itu aja. Karena kan Bung Ferry ada dari Gerindra, Pak Presiden Prabowo juga Gerindra gitu kan. Kemudian di Kuping kalau nggak salah juga Gerindra. Artinya Dewan Koperasinya, Menteri Koperasinya, Presidennya ini dalam satu partai ya semoga tidak kemudian melihat ini sebagai
satu mesin politik yang kemudian untuk keperluan politik politik kecil ya. Keperluan politik kecil itu politik elektabilitas Praktis, saja. praktis. Tapi semoga ini menjadi semangat politik besar. Artinya P besar itu adalah politik kebangsaan. Saya pikir itu dan insya Allah saya masih percaya Pak Prabowo akan menjaga itu tidak mencederai lah semangat berkooperasi ini dengan politik karena kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman masa lalu. KUD itu dikuasai oleh orang-orang Golkar umpamanya. Kira-kira kayak gitulah jalur-jalur jalur-jalurnya seperti itu. Jadi karakter kader rakyat desa, teritorial desa ini apa kemudian menjarah bahwa kader-kadernya menguasai koperasi unit desa umpamanya dan seterusnya ini semoga tidak terjadi di era ini karena sekarang transparansi juga sudah sangat luar biasa digitalisasi netizen itu lebih hebat daripada intelijen gitu kan bongkar-bongkar dan seterusnya ya semoga cukup cukup untuk menjadi perhatian bahwa ya semangat berkooperasi ini adalah semangat kebangsaan politik besar, bukan politik kecil yang hanya untuk keperluan partai atau keperluan pemerintah yang sedang berkuasa. Kira-kira itu Mas Panudi. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco. Ini sudah open kamera ini. Ini saya beri kesempatan dulu Mas Abu Kholil ini dari Suara Perangkat Desa Sekdes itu. Kira-kira gimana ini Mas Abu Kholil harapan harapan dan impian ini ketika eh, datang menteri yang mempunyai kompetensi tentang koperasi dan mempunyai pengalaman seorang aktivis koperasi ini. Ini harapan dan impiannya jenengan yang di tataran perangkat desa yang disampaikan Pak Dikocoy, kekhawatiran-kekhawatiran di tingkat kepala desa ini. Kira-kira seperti apa tanggapan dan harapannya itu, Mas Abu Kholil? Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semua warahmatullahi yang di wabarakatuh. forum ini. Menarik memang kemarin, ya mungkin bukan kejutan, tapi kan karena ini sudah satu paket sebelumnya ya, bukan kejutan. Ini yang mungkin menyimak tadi yang sudah disampaikan Pak Dikoco bahwa secara pribadi mungkin beliaunya sangat sangat kental dengan urusan pergerakan dan kooperasi, juga sempat juga misalkan sudah mengenal desa dengan baik. Tapi memang ini bukan kekhawatiran ya, kita tetap punya harapan bahwa ini ngapunten ya, ini kan di Jakarta ini kan ini tim ke-11-an ya, ibaratnya seperti itu. Nah ini jangan sampai nanti yang terjadi adalah ibaratnya ini Ronaldo yang jago main bola, tapi digabungkan dengan pemain-pemain tingkat desa melawan timnas. Nah ini yang jadi repot. Artinya apa? Sekuat-kuatnya satu tokoh ini kan harus benar-benar yang perlu kita kita masih khawatirkan adalah tokoh yang sebegini kompeten tapi di sekelilingnya ini lebih kuat lagi secara pengaruh karena ini ngapunten ya ini dunia politik di sana itu di birokrasi di sana itu dunia politiknya sangat kental ego sektoralnya sangat kental kemarin keluar juga misalkan edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan penggunaan aset desa misalkan. Di situ semangatnya adalah desa itu yang menyewakan aset yang dipunya untuk dikelola oleh digunakan daya gunakan oleh Kopdes. Sementara Menteri Desa mengeluarkan kebijakan dana desa saja digunakan untuk kalau kemarin bukan jaminan ya istilahnya. Artinya itu sudah menyerahkan 30% maksimal dana desa itu untuk membiayai koperasi. Tetapi di Kementerian Dalam Negeri masih mikir bahwa koperasi itu harus nyewa ke desa. Kan kecil sekali ini, gitu loh. 30% aja diserahkan loh. Ini di kementerian yang lain, dia operasi itu harus nyewa ke desa.
ini satu sinyal bahwa ngapunten yang kita kemarin bicarakan juga di forum ini adalah koordinatornya ini sebenarnya bisa jalan nggak? Koordinasinya bisa jalan nggak di tingkatan tim 11 ini gitu loh. Jangan-jangan nanti misalkan kebijakan-kebijakan di antar di antar kementerian ini nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Saya masih yakin misalkan apa kementerian nanti punya ide-ide, dan saya tadi sudah mendengar dari Pak bahwa beliaunya sudah punya konsep konsinyasi atau mungkin titip jual atau itu sudah akan selesai seperti yang kita bicarakan di forum ini juga kemarin. Ya itu satu-satunya solusi saat ini yang bisa dilakukan adalah titip jual. Itu sudah mau model apapun, ya nggak perlu BUMN untuk nggak perlu himbara kita. Kalau gitu loh, konsepnya adalah titip jual, tidak perlu repot-repot harus tracking BI checking, nggak perlu gitu loh. Karena itu bisa. Ini negara tinggal mau melakukan apa tidak, seperti itu. Kalau misalkan Mas Menteri punya gambaran ini sudah titip jual, konsinyasi dan lain-lain, itu sudah sangat bagus. Kalau itu bisa dieksekusi saja, sudah selesai. Urusan tadi seperti Pak De bicarakan tadi. Ini barang-barang yang mau dijual ini barang-barang yang pasti laku. Ya, tidak ada barang yang tidak laku. Gitu loh. Urusan dari BUMN ini semua kan barang laku, pasti laku. Pasti laku dijual gitu loh. Pupuk itu gampang sekali. Saat ini kelompok tani sudah punya data berapa kebutuhan pupuk di desa itu, gitu loh. Yang terjadi kan seperti itu. Titip aja, wis dah. Di desa saya, misalkan butuhnya 10 ton, sudah kasih 10 ton pasti habis. Saya jamin udah seperti itu, gitu loh. Itu yang paling gampang, yang paling kelihatan saat ini misalkan dibutuhkan petani adalah susahnya cari pupuk, susahnya cari pupuk. Ini yang jadi problem di pedesaan. Bukan nggak mau beli. Ngapunten Pak D, kalau real di petani ya kita tahu sendiri berapa tetangga petani. Ketika misalkan ada orang yang jual lebih mahal, dia beli, gitu loh. Wah, di tempat sana ada yang lebih mahal, tapi di sana tempatnya dibeli, gitu. Padahal lebih tahu lebih mahal. Karena memang kebutuhan, ini kebutuhan, gitu loh. Kalau nggak apa-apa bayar bulan depan, nggak masalah. Tapi lebih mahal, oh iya beli. Nah ini memang kebutuhan. Artinya sebenarnya selesai. Satu sih yang barang-barang lain pun sama lah gitu loh. Tapi juga harus diperhatikan bahwa apunten lagi ini posisi koperasi desa ini jangan sampai mematikan usaha yang saat ini sudah ada. Ini juga prinsip yang harus dipegang. Artinya apa? Jangan sampai nanti koperasi itu jadi toko pengecer. Seperti yang kita lihat kemarin, ngapunten ya, ketika di displaynya Kopdes yang diresmikan itu kelihatan sekali bahwa itu jadi pengecer gitu loh. Di situ ada telur tertumpuk, 1 krak, ada minyak beberapa, itu kan terlihat bahwa itu jadi pengecer. Kalau jadi pengecer, ya repot. Kalau dia bisa jual barang lebih murah, nanti yang akan terjadi adalah persaingan tidak sehat di desa. Karena apa? Apapun realnya saat ini, di desa ini sudah ada toko yang banyak, warung-warung yang banyak. Ya, seharusnya ini nanti memang koperasi ini jadi agen. Artinya apa? Ketika misalkan gini lah, toko kemarin ketika dia beli di tempat yang lain, itu dia ambil untung 2.000 dengan harus menjual 20.000, tapi untungnya segini. Dia bisa enggak ketika mengambil di koperasi, harga ke masyarakat nanti turun. Itu saja. Karena itu tadi sebenarnya memang kita bayangkan misalkan gini ya, di desa saya itu jarak misalkan koperasi ambil di tengah ya posisinya, di balai desa lah gitu, di balai desa. Warga yang paling ujung, di paling ujung desa saya itu hampir 3 kilo, Pak. Hampir 3 kilo. Kalau dia harus beli ke koperasi, harus beli ke tokonya ya, ke tokonya koperasi itu
hanya selisih maka katakan 500, nggak mau. Ya pasti milih ke tetangga, toko terdekat gitu loh. Meskipun selisih 500 katakan. Toh LPG itu yang tidak harian misalkan. Ya nggak mungkin orang yang jarak 3 km itu akan beli ke koperasi gitu loh. Lain kalau misalkan koperasi dia akan mampu menyediakan LPG, dia akan jual ke toko-toko gitu loh, akan jual ke toko-toko dengan toko tadi misalkan kemarin kamu dapat berapa kemarin misalkan untungnya? Oh 2.000. Oke. Hitung-hitungannya adalah ketika kemarin dapat untung 2.000 dengan harus menjual 20.000, ketika saya misalkan mampu jual 17, kan sudah dia hanya jual 19. Artinya masyarakat diuntungkan turun 1.000. Toko pengecer tetap untung 2.000. Nah, perhitungan-perhitungan ini yang harus ditata matang bener. Jangan sampai nanti toko itu juga akan ribet, akan ngerusui Kopdes gitu loh. Ketika mata pencahariannya diganggu. Ini kan ini yang harus kita persiapkan bener di awal gitu loh. Kalau nanti terlalu rendah tingkatan koperasi ini jangan jadi pengecer atau di atasnya sedikit, ya mungkin paling tidak di atasnya sedikit lah. Dua mata rantai di atas pengecer, toko-toko pengecer. Artinya apa? Ini pasti nanti menguntungkan semuanya. Masyarakat untung dengan harga yang turun, toko tetap untung, koperasi tetap untung. Nah, ini yang harus kita perhatikan di bawah ya. Artinya secara teknis itu harus benar-benar diperhitungkan. Kalau mau jadi pengecer saja pasti nanti ribut. Saya pastikan nanti ribut dengan tetangga. Pasti ribut dengan tetangga. Karena ya tadi jumlah. Sebenarnya kan sih misalkan Pak D bilang tadi bisa saja misalkan kita ada 50 warung, 50 toko pengecer di desa. Sudah ditanya saja, real kebutuhanmu sekarang LPG itu berapa sih per bulan? Oh saya bisa jual kira-kira rata-rata per bulan saya 20, toko A, toko B 20. Selesai, kita sediakan nanti kalau kamu beli misalkan di kota dengan harga 19 atau 18, beli di saya 17. Misalkan kan seperti itu. Itu nanti akan jalan gitu loh. Jagongannya seperti apa sih sebenarnya? Saya yakin kalau Kopdes itu berada di dua mata rantai lebih tinggi, pasti bisa jalan. Kalau di atasnya satu saja ini masih perlu diperhitungkan secara bisnisnya. Tapi kalau sudah dua rantai di atas pengecer, saya pikir secara bisnis pasti sudah sama-sama untung. Artinya kita bisa menekan toko untuk menurunkan harga, tapi dia tetap untung. Ini yang harus ditekankan kan itu, Adik. Ini kan cita-citanya presiden kan harga sesuai yang diinginkan, ini barang subsidi sesuai yang diinginkan harganya, tidak dipermainkan di paling bawah ini, menjualnya terlalu mahal, kan itu saja. Pupuk ya harganya segitu ya bisa terbeli dengan harga segitu, tidak lagi dijual lebih tinggi, kan gitu. Kalau nanti misalkan ngapunten seperti contoh tadi misalkan orang harus ngambil pupuk di balai desa misalkan. Sementara saat ini misalkan dia sudah ngambil di gudang-gudang milik kelompok tani lebih dekat gitu. Itu nanti kan pasti ada pengecer lagi namanya kelompok tani ini. Ya paling tidak kita titip barang ke mereka, kasihlah untung misalkan berapa kelompok tani misalkan. Kan itu bisa gitu loh, mempermudah itu sama dengan tadi toko A butuh LPG sekian, toko B butuh LPG sekian. Nah, hal-hal yang keperluan-keperluan seperti itu yang bisa didistribusikan ke toko-toko pengecer, kepada kelompok-kelompok tani yang seperti saat ini, pupuk itu saat ini dijual di kelompok tani. Dijualnya di kelompok tani. Ada memang kelompok tani yang nakal, ada. Gitu loh, ada. Real seperti itu. Dia menjual lebih tinggi kepada non anggota karena dia punya misalkan karena gini, mungkin yang saya tahu mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Jadi ketika saat ini pupuk Indonesia itu tidak mampu atau belum mampu menyediakan sesuai kebutuhan, Pak. Katakan gini, petani itu namanya RDKK, rencana kebutuhan apa itu istilahnya, Pak, kalau di desa itu Pak minta tanda tangan RDKK, itu pasti pupuk. Itu misalkan dia butuh 10 ton, belum tentu itu dipenuhi 10 ton di kelompok tani itu. Nah, karena ini kan penyebarannya
misalkan ada kelompok tani itu yang agak tidak terlalu lebar, kebutuhannya tidak terlalu banyak, dia malah terpenuhi. Nah, kadang-kadang, nah punten ya, kalau ada yang nakalan, jadi ada yang misalkan itu kan syaratnya mengumpulkan SPPT pajak itu ya, untuk melihat luasannya. Itu misalkan seharusnya kan yang misalkan harus yang berupa tegal sawah. Nah, ada beberapa SPPT yang dulunya itu masih tanah kosong, saat ini diberi sudah ada bangunan, ya itu mungkin bisa saja dimasukkan. Itu kan SPPT-nya belum berubah itu, ada bangunan, ada disediakan, tidak semua. Seperti ada misalkan ada lahan kosong dulu dapat dibuat tegalan misalkan atau tanah kosong, itu bisa dianggap tanah pertanian dan itu dimasukkan misalkan seperti itu. Ada mungkin cara-cara seperti itu. Akhirnya apa kelebihan Pak D? Jumlahnya yang seharusnya dia cukup 1 ton, dia bisa mendapatkan 1,5 ton ya kan. Yang setengah ini kan nggak terserap oleh petani aslinya. Nah ini kalau yang nakalan mungkin bisa dijual itu tadi sama-sama subsidi dijual ke petani sebelah. Ini aku ada kelebihan tapi harganya agak lain ya. Orang petani yang sebelahnya kan kurang, ya dibeli dengan harga yang lebih. Nah, ini sudah ada kelihatannya seperti itu ada. Tapi mungkin tidak banyak ya, tapi model seperti itu ada. Artinya apa? Kebutuhan realnya memang harus dilihat gitu ya. Sekali lagi ini kesebelasan di tingkat atas, jangan sampai nanti pemain yang sudah bagus seperti Ronaldo ini digabungkan, dimasukkan ke Tarkam melawan timnas gitu loh. Ya dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Hanya bagus dia sendiri, tapi nah ini di tingkatan itu yang perlu ditata dulu di tingkat atas, jangan sampai nanti ABC ini perang ego sektoral dulu lah, itu yang perlu ditata dulu. Tapi saya dengar ada sudah pemikiran konsinyasi titip jual itu sudah lega lah, satu sisi sudah agak sejalan ini di lapangan. Nanti tinggal teknis-teknis perhitungan secara bisnisnya seperti apa, koperasi harus berada di berapa rantai di atas pengecer, ya ini yang perlu didorong oleh Pak Dikoco. Mungkin itu sementara Pak D. Nah, punten. Ya, terima kasih Mas Abu Khalil ya. Saya kira ini perlu disuarakan dalam arti ini kan menata kesebelasan yang katakanlah kapasitasnya, kemampuannya, integritasnya, ya katakanlah jadi tim yang ya istilahnya rata-rata lah, rata-rata kapasitas kompetensinya biar nanti sama. Ya saya nggak tahu nanti apakah nanti di sana itu kan kita nggak tahu apakah di sana memang juga ada oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan tertentu dan itu sudah eksis ya ini tantangan gitu loh. Juga tadi di tingkat bawah tadi apakah ternyata yang jadi agen, yang jadi saja oknum-oknum yang punya kuasa gitu loh. Nah ini mumpungnya ada Mas Suroso ini dari KDM nih. Saya pengen suaranya kira-kira karena beliaunya ketua atau pengurus KDMP ini. Kira-kira seperti apa yang dihadapi ini? Monggo Mas Suroso, open mic. Pak Kanuti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Sekdes yang barusan memaparkan materi ini luar biasa. Juga para senior yang lain. Ini ada berita yang mengejutkan mungkin dari teman-teman KDMP. Baru saja semangat malah Pak Menterinya diganti. Nah, tetapi pergantian ini nanti kami berharap bahwa ada angin segar yang betul-betul bisa dirasakan oleh teman-teman KDMP. Seperti yang disampaikan Pak Dekoco tadi, harapan kita sebenarnya dari dulu seperti yang disampaikan Pak Dekoco itu. Juga yang dipaparkan Pak Sekdes barusan. Sebetulnya sederhana, tetapi pengurus-pengurus KDMP ini dibikin bingung dengan yang di Jakarta. Yang tadi disampaikan Pak Sekdes bahwa ini koordinatornya itu seperti apa sebetulnya. Kok bisa-bisanya dari setiap kementerian mengeluarkan peraturan yang itu bahasanya seperti tidak sinkron. Nah ini yang membuat kita yang di bawah itu bingung, kita itu mau ngapain? Kita mau ngisi microsite belum kita isi, sudah ada lagi seperti ini.
sudah ada lagi seperti ini. Akhirnya kita itu mau jalan itu ya seperti ragu-ragu. Termasuk kemarin dari Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan bahwa DD itu dijadikan jaminan 30%, itu pun belum ada kejelasan sampai tingkat kabupaten atau sampai tingkat desa. Nah, sebetulnya sederhana Pak Maulidi, yang saya sampaikan Pak Dekoco tadi, itu harapan kita semua. Harapan kita pengurus, kalau memang koperasi ini kita sebut koperasi gaya baru. Kalau kemarin-kemarin itu kita masih bingung. Disebut koperasi, tapi aturan mainnya bukan koperasi. Ya kalau koperasi mau tidak mau ya tidak boleh lari dari asas koperasi. Dari, oleh, untuk, anggota itu tidak boleh lari dari itu kalau judulnya koperasi. Tapi kalau mau aturan main yang baru ya judulnya baru, jangan koperasi. Nanti salah kaprah. Ini prinsip. Makanya yang disampaikan Pak Dekoco itu saya sepakat sekali. Juga yang dipaparkan Pak Sekdes barusan. Mungkin saya sedikit menambahkan, peluang itu sebenarnya banyak dan sederhana bisa dilakukan. Sistem konsignasi, jadikan KDMP, Koperasi Kelurahan itu sebagai unit usahanya BUMN itu selesai. Kita itu bahasa mereka itu titip jual dan kita itu menjualkan di desa. Sesederhana itu. Nah, sekarang baru ada MBG. Jadikan kami itu supplier resmi MBG, itu jalan pasti karena kebutuhan, dan kita pasti untung, tidak mungkin rugi. Dan Himbara tidak usah mengeluarkan uang yang banyak karena itu memang sudah ada anggarannya. Mungkin seperti itu Pak D. Jadi tidak usah bingung, yang di desa Pak Sekdes, Pak Kades juga tidak perlu bingung dengan dana desanya, dengan program yang sudah tersusun di RPJM. Karena mereka juga sudah susah payah membuat musdes, menyusun musrengbang des, membuat RKP des, dan itu tidak mudah karena masyarakat desa itu ya tidak secepat itu mengetahui bahwa ini ada aturan baru untuk Kopdes, tidak itu. Kebanyakan yang di desa-desa itu, di dusun, ketika sudah menjadi hasil musrengbang des itu mereka pegangi. Dan nanti ujungnya Pak Kades bohong kalau tidak dilaksanakan. Nah, itu juga resiko buat Pak Kades, Pak Sekdes. Karena sudah dirembuk di Musrengbang Des 5 tahun yang lalu bahwa dusun saya akan mendapatkan ini, ternyata di 2026 diambil 30%. Nah, itu mau nggak mau Pak Kades dan Pak Sekdes itu kan membatalkan rencana yang sudah disusun 5 tahun kemarin. Nah, itu masyarakat, ya bahasa sederhananya, Pak Kades ngapusi itu tok yang tahu masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini kalau yang disampaikan Pak Dekoco tadi dilaksanakan, yang disampaikan Pak Sekdes dilaksanakan, itu tidak akan terjadi. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Dekoco, karena saya tahu Pak Menteri yang sekarang itu temannya Pak Dekoco, nanti bisa ngobrol-ngobrol santai. Biar Pak Dekoco langsung menyampaikan ternyata di bawah seperti ini. Jadi nanti teman-teman pengurus juga tidak bingung, tidak dibikin bingung, bisa langsung eksekusi. Karena kita juga bahasanya, Pak Denek, bahasa Wonosobo itu, kerot rangga untu. Ya, kira-kira seperti itu. Kita itu geram, tapi kita gemes bahasanya Pak. Kayaknya ada air di gelas di depan mata tapi nggak bisa minum, bahasanya itulah. Jadi rasanya kayak gemes banget Pak De. Kira-kira seperti itu Pak Dekoco. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Panudi yang perlu saya tambahkan. Ini jangan lupa Pak Dekoco tolong disampaikan supplier MBG Pak De. Itu peluang di depan mata yang kita sedang jalankan. Kebetulan di desa saya ada 2 dapur di desa saya Pak De. Dan itu belum jelas nanti yang suplainya siapa, pemasok bahan-bahannya dari mana. Nah, ini nanti kalau bisa sampai ke Pak Menteri dan itu direspon, luar biasa nanti hasilnya untuk seluruh KDMP Indonesia. Mungkin seperti itu Pak Panudi. Terima kasih. Monggo dilanjut. Iya. Ini luar biasa ini. Ini komplit ini. Tinggal satu ini ya. Tadi yang kaitannya dengan pengurus Kopdes jelas itu selaku pelaku di tingkat grassroots kaitannya dengan koperasi. Kemudian dari pemerintah desa, Mas Abu Khalil tadi juga idenya luar biasa. Ini Pak Dekoco, mohon maaf ini ya, istilah saya civil society-nya tatarannya juga tidak istilahnya tidak main-main, juga cedok. Nah, tadi sebenarnya kalau yang disampaikan bertiga tadi
itu cukup sederhana, tidak sulit. Gitu loh. Lah, saya justru tadi ini kan sebenarnya bagi ya katakanlah seandainya seperti saya lah, orang orang rakyat biasa itu nggak sulit, sederhana gitu loh. Nah, kira-kira yang menjadikan tidak sederhana ini kalau ini didengar oleh ini pengambil kebijakan, umpamanya Pak Presiden, loh sebenarnya sederhana, sederhana. Wah, kalau itu didengar sampai Pak Presiden langsung yang dengar, gitu. Wah, sebenarnya nggak sederhana tuh. Anu sederhana kok sampai moja maju mundur bingung ini kan anu. Nah, ini harapan kami anu. Nah, kira-kira tadi yang disampaikan Pak Dikoco, ini juga yang tataran yang mohon maaf tadi salah satunya adalah provinsi atau mungkin kabupaten. Itu pun juga nggak sulit. Ketika tadi duduk bareng, nggak ada yang ketika diperintah itu sesuai dengan regulasi, nggak ada diperintah itu kok mendat itu OPD atau katakanlah BUMD atau BUMN yang anu, saya yakin ya. Nah, ini kira-kira yang menjadikan ini nggak jalan itu di mana ini Pak Dikoco ini, atau mungkin rekan-rekan yang lainnya, kira-kira seperti apa ini yang menjadikan tidak jalan, yang menjadikan tidak sederhana itu karena apa? Monggo Pak Dikoco. Nah, jadi mungkin gini ya, seperti yang tadi Mas Khalil sampaikan, bahwa Menteri Dalam Negeri membuat aturan tentang disewakan, sementara Menteri Desa membuat aturan yang melanggar ketentuan dari koperasi dengan cara jatah preman yang berapa 20% itu ya, SHU untuk apa, untuk desa dan seterusnya. Saya melihatnya begini, satu, ada prinsip-prinsip dasar koperasi yang belum terlalu dipahami oleh teman-teman pengambil kebijakan. Itu satu. Alhamdulillah, semua yang saya lihat kalau di Kementerian Koperasi, baik menteri yang sebelumnya maupun menteri yang hari ini, saya masih melihat on track lah, sesuai kaidah-kaidah koperasi itu dipenuhi. Walaupun mungkin kemarin ada slik yang masalah apa kepala desa ex officio jadi ketua pengawas ini kan, kalau kemudian menjadi ketua, artinya pembina, itu mungkin masih oke lah, karena pembina itu di koperasi ada, tapi secara pengambilan keputusan adanya di pengurus sama pengawasan, kira-kira seperti itu, atau utamanya adalah di musyawarah atau di rapat anggota. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya catatannya mungkin Mas Khalil tadi kan mempertanyakan tentang kok jadi disewakan dan seterusnya. Catatannya mungkin lebih pada ya tadi birokrasi. Orang-orang yang di bawah menteri ini lebih pada berpegang pada aturan. Aturannya itu nggak ada namanya tanah atau asetnya Pemda, asetnya desa, asetnya pemerintah itu dimanfaatkan oleh pihak di luar pemerintah dan tidak ada penerimaan negara atau tidak ada hitungan kemanfaatannya di pemerintah. Kira-kira kayak gitu. Jadi dasarnya adalah ya memang secara regulasinya kalau pakai areanya pemerintah ya harus ada hitung-hitungannya. Apakah itu sewa atau mungkin lebih banyak kesewanya ya. Khususnya ke yang saya tahu di kementerian umpamanya. Satu ruang aja Mas Panu dimakai itu harus ada kesepakatan. Kemudian ada hitungannya, penerimaan negara bukan pajaknya seperti apa, karena asetnya dimanfaatkan dan seterusnya. Jadi kita ini kadang-kadang terhambat dengan urusan regulasi, aturan-aturan. Padahal sebenarnya itu bagian yang perlu dilakukan relaksasi, perlu dilakukan penyesuaian. Yang nggak bisa dirubah itu kan kitab suci aja. Nah, kalau aturan-aturan cuma keputusan pemerintah dan seterusnya ya
Orang undang-undang dasar aja bisa dirubah, ya kan? Nah, ini sebenarnya lebih pada ketika pegangannya adalah apa? Regulasi, ya sama seperti teman-temannya Mas Panudi bicara tenaga pendamping profesional. Ini BUMDes belum punya apa akte AHU, maka dia belum legal, dia belum bisa terima apa bantuan atau penyertaan modal dari desa. Ya kalau apa kaku bahwa regulasinya seperti ini nggak boleh dilanggar, ya pasti akan banyak hambatan. Nah, tapi yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana kemudian ada diskresi atau ada relaksasi yang harus dilakukan. Nah, siapa yang harus melakukan itu? Ya para pihak yang memang punya otoritas untuk itu. Jadi saya pikir ini apa pertemuan pagi hari ini kita bisa mendapatkan apa gambarannya, pencerahannya. Kalau Mas apa merespon yang Mas Kolil ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi ini janjane apa Ronaldo dipasang karo tim antar kampung ya kon lawan timnas ya kira-kira apa ya iso menang kan gitu. Nah, kalau itu kan akhirnya nanti kita akan bicara iki Menko iki sapa ora to, mudeng apa ora to? Apa jangan-jangan kemudian kita kemudian akan naik lebih tinggi lagi. Sebenarnya Pak Prabowo paham apa enggak sih? Mestinya tidak kemudian ada di Menko, tapi ya cukup itu dimintakan untuk ketua tim Satgasnya adalah Menteri Koperasi, kan ya lebih gampang. Tapi ya mungkin kan jadi pertimbangannya adalah kalau sekelasnya menteri mengkoordinir menteri yang lain, nanti mungkin nggak akan jalan karena merasa satu level. Tapi begitu Menko, kenapa Menko-nya Menko Pangan bukan Menko Perekonomian gitu kan? Atau Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan umpamanya seperti itu. Jadi ya kita mensyukuri aja apa yang sudah ada, drivennya seperti apa ya kita terima, kemudian bagian-bagian mana ya, yang bisa kita apa kita kerjakan supaya sesuai dengan harapan kita ya itu yang bisa dikerjakan. Satu prinsip yaitu adalah ketika tidak ada larangan maka tidak ada yang dilanggar. Ketika kemudian aturannya harus sewa, ketika kemudian desa kemudian menyewakan ke koperasi dalam rangka mendukung pengembangan koperasi, maka desa menyewakan setelah 3 tahun dipakai. Kan ya itu baik. Nggak ada larangan untuk kemudian tidak dibayar baru membayar setelah tahun ketiga atau setelah tahun kedua kan ya tetap ada sewa. Tetapi sewa akan dilakukan dalam konteks setelah koperasi berjalan. Itu kan bisa-bisa aja. Jadi Mas Kolil nggak perlu terlalu kaku juga bahwa lu ini kok jadi disewakan. Nah memang ada bagian-bagian yang perlu kita cermati, tapi ya itu tadi apa ya kalau umpama kebijakan yang tadi ini ya lapangan ya kita suka nggak suka kita paham lah sedikit banyak paham karena kita kemarin sudah keliling dan ketemu banyak pihak. Tapi kalau yang disampaikan Mas Roso tadi, nah ini yang perlu bijaknya seorang kepala desa kan gitu Mas. Ini Mas Roso tadi tentang dapur LBG. Kami itu koperasi, kami secara jelas tertulis di situ sebagai apa penyedia bahan baku. Kan jelas memang ada disebut di situ koperasi. Tapi kan yang dibina oleh Mas Panudi, loh BUMDes itu Menteri Desa sudah ngomong bla bla. Ya ini kan berarti perlu kebijaksanaan dari seorang kepala desa. Lungguhke ketua koperasi, lungguhke direktur BUMDes. Dirembuki sing urusan MBG kaya ngopo, enake kaya ngopo, ayo kolaborasi. Dan bentuk-bentuk kolaborasi itu real sudah terjadi. Dari proses saya di lapangan kemarin di Boyolali itu udah real tentang bagaimana
BUMDes dan Kopdes, kemudian kepala desa mengambil langkah bijak karena BUMDesnya belum operasional sementara ini dan sudah disiapkan unit bisnis baru yang sedang dilakukan pembangunan, nantinya mengelola kawasan wisata dan seterusnya, maka kantor dan tempat yang kemarin dipakai BUMDes ya udah dipakai untuk Kopdes. Itu kan bagaimana bijaknya seorang kepala desa, bagaimana bijaknya seorang bapak merukunkan, mengguyupkan antara anak kandung sama anak asuh kan ngono Mas Perludi. Jadi ini anak asuh, ini anak kandung ya wis kowe ngalasi dila, engko bapak wis nyiapke ngon kono, lagi ben adik musik dan seterusnya. Itu kan kalau contoh yang luar biasa lagi yang di Gresik umpamanya bahwa kemudian tempat yang itu memang termanfaatkan oleh BUMDes dan seterusnya langsung langsung diserahkan pengelolaannya ke Kopdes dan kemudian produk-produk BUMDes tetap ada di situ. Bahkan ketika Kopdes nggak punya modal, BUMDesnya ada duit, langsung BUMDes memberikan pinjaman atau penyertaan modal untuk Kopdes. Jadi ya itu tadi kata kuncinya ya bagaimana kita bijak mensikapi kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Jadi saya pikir itu kalau masalah menyampaikan atau meneruskan cerita dan seterusnya, saya termasuk yang lumayan cerewet, yang kadang-kadang kawan-kawan ini merasa terganggu. Kamu ini sarser-sarser aja ya. Ya itu bagian yang kita bisa kerjakan. Karena memang saya tidak punya kuasa lah. Kalau saya punya kemudian nomor RI berapa lah itu ya mungkin nggak perlu sarser aja udah langsung ngumpulin para pihak langsung kita bikin keputusan tapi karena kita ini plat nomornya belum RI gitu kan plat nomornya kita masih B masih F gitu ya udah artinya ya memang bisanya ya hanya mencoba menyampaikan di ranah-ranah forum-forum seperti ini, termasuk kawan-kawan bisa melihat tentang bagaimana komitmen kita untuk bicara tentang koperasi ini ya tinggal di googling aja Suryo Koco Koperasi Desa Merah Putih. Ya akan ketemu di sana segitu banyak apa yang coba kita suarakan. Ya sama seperti kemarin ketika teman-teman di komunitas di forum Koperasi Merah Putih yang grup yang kita bikin kita mengundang teman-teman untuk memberikan respon dari harapan dan realita dari teman-teman yang pelaku. Hari ini ada 30 yang sudah mengisi jawaban. Insya Allah nanti kita akan coba susun satu buku dengan berdasar dari informasi atau respon kawan-kawan yang ada di Google Form yang sudah kita bagikan. Kemarin buku yang dari teman-teman TPP juga sudah terbit untuk versi e-booknya. Ini kita sedang berusaha untuk bisa versi cetaknya 141 yang sudah 114 ya yang sudah mengisi yaitu sudah kita jadikan buku, sudah ada beberapa kata pengantar. Nanti saya coba dorong lagi ke Pak Menteri yang baru, siapa tahu beliau berkenan memberikan kata sambutan. Nah, nanti kita terbitkan edisi cetak yang ada kata sambutan menterinya, kira-kira kayak gitu. Yang bisa dilakukan apa Suryo Koco? Ya cuma gitu-gitu aja. Sepele-sepele lah. Ya, kira-kira itu yang. Ngapunten menyela. Silakan. Monggo Mas Khalil. Ya, yang terkait dengan tadi ngapunten, tidak bisa on cam. Aturan yang dari Kementerian Dalam Negeri ya, artinya gini. Ini bukan pada isinya sebenarnya. Ini pada prinsip gini, Pak D, ngapunten ya. Ini pada tingkat koordinasinya yang saya masih ragukan, ngapunten ya, tanda kutip kami ragukan. Sementara kalau kami dari desa bahkan diwajibkan menyewa, malah seneng gitu loh kita itu. Tapi ini ada kontradiksi satu sisi gitu loh. Satu sisi dari Kementerian Dalam Negeri masih berbisnis,
tanda kutip ya, masih berbisnis di Kementerian Desa. Tidak hanya bisnis, subsidi. Boleh mensubsidi 30% dari DD. Ini kan hal yang bertolak belakang gitu loh. Kementerian Desa ngomong, ini bantu koperasi 30% bisa digunakan dan tidak ada kalau bukan jaminan atau apapun. Kalau ternyata benar-benar di jalan nggak bisa bayar, digunakan, tidak harus mengembalikan. Ini kan prinsipnya sudah beda dengan pola pikir yang ini bisa bilang bahasanya bisa disewakan, Pak Dev. Dian itu bisa disewakan, bukan wajib disewa, enggak. Tapi ini mengisyaratkan bagi kami di bawah, sepertinya ini kok enggak jagongan sih orang-orang ini di atas itu loh. Sementara yang satu boleh berpikir bisnis, yang satu malah dermawan sekali desa ini gitu loh. Ini kan jangan-jangan nanti BUMN berpikir lagi, wah enggak bisa gitu. Ini yang harus nangani, harus memang benar-benar tingkat koordinasinya yang saat ini kami baca, ngapunten kami baca, ini kok masih lemah di tingkat sana, gitu loh. Antara penyerang dengan backing apa, ini tim penyerang, tim ini belum koordinasinya kayaknya sih, kayaknya belum itu. Jadi apa namanya, yang perlu memang ngapunten, koordinasinya ini harus benar-benar. Jadi sama tadi dirasakan oleh pengurus koperasi gitu loh. Kami yang di desa pun sekarang belum bisa mengeksekusi. Saat ini juga Kementerian Desa belum mengeluarkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2026. Apakah ini nanti misalkan gitu loh, masih boleh menganggarkan untuk maksimal 30% itu apakah itu berlaku untuk seumur hidup atau mungkin tahun ini saja yang kemarin itu, gitu loh. Apakah itu kewajiban juga misalkan kalau desa misalkan, karena ini kan juga perlu jagungan lagi misalkan dengan pengurus koperasi. Kamu perlu kira-kira tahun depan ada pinjaman enggak? Ini karena jaminan maksimal 30% ini juga ada konsekuensi yang lain gitu loh. Tidak hanya sekedar tadi disinggung ini musdesnya nanti Mbah Lurah Mbah Lurah ngapusi kadung janji ternyata duitnya malah digawe koperasi ya, seperti ini banyak konsekuensi lain ketika misalkan itu harus masuk ke pembiayaan misalkan, karena ada ketika masuk di pembiayaan harus keluar dari hitungan 30-70 yang itu berkorelasi langsung misalkan dengan penghasilan perangkat desa, penghasilannya BPD dan lain-lain. Ini banyak hal yang memang ngapunten kemarin dirasa kayaknya kok ini sebenarnya tidak masalah, aturan itu tidak masalah, tapi kelihatannya kok belum ada jagongan ya. Itu aja yang kami tebak-tebak di bawah itu mungkin Pak D. Mas Kolil, jadi kalau jenengan melihatnya ini sebagai loh, Kementerian Dalam Negeri kok bisnis, Kementerian Desa itu malah lomo. Loh, Kementerian Desa itu malah luwih sadis, Mas. Orang modal pun bisa untuk 20% desa. Artinya kalau ngomong bisnis ya dua-duanya ketika membuat penetapan bahwa 20% SAU untuk pendapatan asli desa tanpa ada penjelasan itu term of condition-nya kayak apa. Desa yang tidak koperasinya tidak putang, desa yang tidak menggunakan fasilitas koperasi desanya tidak menggunakan fasilitas desa, gue tetap kudu setor 20% loh Mas. Itu artinya ya memang tadi yang saya sampaikan, satu poinnya adalah pemahaman koperasi dari mereka-mereka yang memberikan kebijakan. Ketika kemudian bicara tentang bagaimana komitmen untuk kemudian memajukan koperasi dan seterusnya, ya nggak ada yang meragukan maunya pemerintah baik, iya maunya pemerintah baik. Seperti yang di sini sebenarnya pemerintah ingin beroperasi dengan baik dan benar. Lah kalau beroperasi dengan baik yang benar, memaksakan 20% SAU itu aja sudah nggak benar gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi
Ya, Ini mungkin jangan-jangan yang jangan-jangan ini Pak De, ngapunten nggih. hmm, Jangan-jangan seperti yang kita bicara, seperti yang saya pernah singgung di awal. Ini jangan-jangan lahir sesar yang tidak segera ditolong dengan benar gitu loh. Lahirnya sesar, tapi perlakuannya normal. Nah, ini kan bayinya bisa kolap nanti gitu loh. ya makanya kenapa kemudian kita mencoba menginisiasi mengambil peran untuk supaya bagaimana ke artinya keruwetan-keruwetan yang ada yang di lapangan ini kita coba eh, tangkap dan kemudian mencoba mencari opsi-opsinya. Jadi saya pikir ya kalau kemudian kita bicara tentang koperasi ini ke depan kayak apa, saya berharap ya kemarin sudah selesai dengan kelembagaannya. Berarti ibarat kata mobil dan garasinya udah siap nih, udah selesai. Mobilnya udah ada BPKB-nya, sudah ada STNK-nya, kemudian drivernya juga sudah ada dan seterusnya. Tinggal bagaimana beroperasi, kita cermati mobilnya dicek ulang. Kemudian drivernya sudah oke atau belum, kalau belum ya dikasih pelatihan dan seterusnya. Itu yang saya melihatnya ya ini adalah sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang kita lihat ini sudah berjalan dengan baik, yang kemudian ada bagian yang memang suka nggak suka harus dikritisi, suka nggak suka harus dikritisi ketika kemudian kita waktu itu ya urusan melon tabung LPG mamanya. Saya sempat komunikasi ini ke saya sempat membuat tulisan kalau nggak saya sempat membuat tulisan ya Mas Paludi waktu itu ya ketika ada surat dari Kementerian ESDM gitu kan. Kemudian buru-buru dari juru bicara atau humasnya SDM langsung menghubungi, Pak itu di luar kewenangan kita, itu orang bisa salah persepsi, itu kewenangannya di Pertamina. Artinya kan kayak gitu melempar dan kemudian lepas tangan. Yang penting aku udah bikin kebijakan, wis terserah lapangan. Yang penting aku udah bikin kebijakan berpihak ke desa daripada kades pada komplain. Dapatnya apa mendukung koperasi dan sebagainya, wis kuwi wajib 20% SAU gitu kan. Kemudian daripada desa komplain bahwa asetnya dimanfaatkan oleh koperasi, lempar udah peraturan bahwa dapat disewakan, artinya wis kok rembuk dewi dan seterusnya. Nah sebenarnya bukan itu yang kemudian harus dilakukan atau harus terjadi ya, sama seperti saya menyampaikan bahwa kadang mulutnya lebih cepat duluan daripada kebijakannya. Tenang, nanti ada sekian gerai, 5 miliar sudah disiapkan. Itu ada jejak digitalnya. Orang jadi berbondong-bondong berpikir bahwa ada dana bantuan. Karena di awal tidak langsung menyebutkan bahwa itu pinjaman, tapi dibiayai oleh Himbara kan gitu. Walaupun mungkin bisa aja dengan berkelit bahwa lo kan kita menyampaikan dibiayai, tidak kemudian mendapatkan hibah. Lah pembiayaan Himbara namanya bank itu ya pembiayaan berarti utang kan. Iso-iso wae Mas ngomong kayak gitu kan gitu. Dari 5 miliar geser jadi 3 miliar. Habis itu terus bicara tentang tidak akan ada dapat pinjaman kalau belum berjalan. Ya itu bagian yang realitas lapangannya seperti itu. Kalau istilahnya Mas Kolil, ini jalan wis koordinasi forum. Aja meneh koordinasi dengan pihak yang lain, koordinasi dengan dirinya sendiri aja belum kelar gitu kan? Jadi mungkin itu ya Mas Kolil, kalau bicara bahwa menteri yang ini baik hati, yang menteri yang ini kok terus bisa sewa komersil banget. Luwih komersil kuwi sing ora udu terus njaluk 20% ku luwih komersil lho, Mas. Lebih sadis itu. Aku ora modal aku njaluk 20%. Itu minimal loh. Artinya kalau kemudian ada penyertaan, desa bisa minta lebih dari 20% karena disebutkannya minimal.
Jadi minimal itu artinya tidak ngapa-ngapain pun desa harus dapat bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Pas ditanya, lo kok bisa kebijakannya kayak gitu? Lo itu kan desa sudah baik hati membuat musyawarah desa. Lo aku so ngakak sak kayang-kayangnya Mas. Artinya ketika kemudian apa yang dilakukan dengan musyawarah desa khusus itu dianggap satu partisipasi luar biasa yang harus dihargai sampai minimal 20% itu yang ya mungkin Terlalu beda ya kejam. cara pandang Mas Kolil sama Terlalu cara kejam. pandang saya, tapi menurut saya gue nggak fair kan loh Mas. Lo desa itu Ya, menguatkan warganya secara kesejahteraan itu kan udah wajibnya. Salah satu caranya adalah mengajak warga berkooperasi, mendorong warga berkooperasi, wajar-wajar aja. Aku dulu zaman masih di kampung dulu, ketika ada ide bikin koperasi, koperasi remaja waktu itu saya masih ingat betul kita kita uh, uh, apa kampung kita itu menang untuk lomba simulasi P4 dapat duit waktu itu 100.000 lah zaman itu. Oh, itu udah gede banget menurut kita. Nah, kemudian kita sepakat untuk ini nggak dibagi tapi dijadikan simpan pinjam koperasi remaja. Itu begitu Pak Kades dengar, Pak Kades ngundang kita, Mas. Ngundang kita, wes tak tambahi, tak modali. Artinya apa? Ya, Pak Kades melihat bahwa ini inisiatif bagus, akan ada kemanfaatan untuk anak-anak muda. Orang terus engko tiap Agustusan do ngejokke proposal. Kuwi koperasi engko nek mlaku ya engko tuku seragam, tuku nggo olahraga, nggo noto lapangan, saka duit koperasi dan seterusnya. Jadi ya itu bagian dari kewajiban gitu lah. Nah, bagian dari kewajiban jalur upah 20% SHU kan ya rada ngasluh kan gitu Mas. Kira-kira itu Mas Barudin loh, saya omonganku Oke. rada ra enak. Ya. Oke, ya ini gini Pak D ya. Ini saya kira kan gini Pak D. Kalau saya lihat terbitnya kata regulasi antar kementerian. Kalau tadi mungkin dengan terbitnya itu, tapi mudah-mudahan salah ya. Tadi mudah-mudahan salah ya. Itu kan seakan-akan dari berbagai kementerian itu pemahaman tentang koperasi kan dalam tanda kutip itu eh, belum betul-betul paham rohnya koperasi. Nah, ini kan persoalan dulu. Siapa nanti biar yang memahamkan itu? Karena mesti ya orang pentolan-pentolan kalau yang ngasih pemahaman hanya kerucuk-kerucuk seperti ini, kadang kan juga nggak didengar gitu. Ya, biar itu paham itu seperti apa? Itu kan internalnya tadi. Yang kedua, kira-kira biar katalah tadi ketika menerbitkan sebuah eh, regulasi, biar satu sama lain sinkron kaitannya dengan roh koperasi, kan itu harus katalah istilahnya ya ngopinya ngopi kental bareng dan sambil guyon-guyon tapi serius gitu loh. Nah ini kan juga karena apa? Kalau ini tidak dilakukan, ya tadi Mas Suroso, Mas Kolil itu akhirnya apa? Wah, akhirnya sodok sana sodok sini karena apa? Karena apa? Eh, dari yang di atas, kemudian eh, rohnya belum, kemudian sudah keluar kebijakan, kebijakannya itu ternyata tidak sesuai dengan roh koperasi. Nah ini kan akhirnya yang dibawa katalah ya kalau dapat menurut saya leader bijak nggak masalah. Tapi leader bijak itu juga tidak semudah itu Pak D. Nah ini kan ini kira-kira seperti apa ini Pak D? Ini mumpung kan ini. Monggo Pak D. Ya sebenarnya kalau kalau saya ya menjadi orang yang menjadi orang yang ingin belajar itu menjadi satu keharusan. Artinya bahwa nek gak paham ya takut. Kalau kemudian kalau kemudian Anda itu dalam posisi sebagai pemimpin, ya kan kalau di Jawa itu kan Sabdo Pandito Ratu Rojo. Sabdo Pandito Ratu Rojo itu perkataan apa seorang ahli, pernyataan seorang Ratu Rojo itu pernyataan seorang penguasa itu atau itu adalah Sabdo Pandito Ratu Rojo itu adalah
pernyataan pernyataan dari seorang pemimpin itu adalah sesuatu yang harus jadi pegangan. Tan kena wala-wali. Nah, supaya tan kena wala-wali, ratu karo raja kuwi nek arep ngomong kudu dipikir sik kan gitu, Mas. Karena tan kena wala-wali itu kan nggak boleh pelin-pelan gitu loh. Nek sing pelin-pelan kuwi mungkin sing pelin-pelan kuwi Panudi Surya Kaca mungkin ora terlalu kayak pengaruh paling sing nesu mung anak karo bojo kan gitu atau keluarga lu wingi ngomong ini saya ngomong ini paling gitu aja tapi kalau yang pelin-pelan itu adalah yang punya kuasa sekarang dibikin kebijakan kemudian besok dievaluasi lagi ngomong tentang ketahanan pangan itu nanti MBG dan seterusnya tapi juga tidak kemudian dikawal dengan baik atau tidak disiapkan dengan baik. BUMDes nanti akan menjadi supplier untuk MBG tanda tangan gitu kan. Tapi kemudian ngurus legalitas telung bulan rampung-rampung. Itu kan artinya tidak inline dengan apa yang di statementkan kan gitu. Nah ini bagian-bagian yang sama seperti pemerintah kabupaten harus melakukan ini memberikan dukungan kalau tidak ada CSR maka bisa menggunakan dana dari dari APBD. Itu bagian-bagian yang sudah tersampaikan dan seterusnya. Ya bagaimana kemudian melakukan pengawalan? Bagaimana kemudian Kopdes-Kopdes yang ada kesulitan bisa ada hotline-nya? Ini kan kadang-kadang ketika kemudian membuat policy tidak ada ruang untuk orang memberikan feedback. Kades duwe kepinginan tapi tidak pernah kemudian nomor untuk dihubungi warganya. Silakan memang kalau yang perlu diomongke ngubungi aku wae. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan bisa langsung ke nomor saya. Ini nomor kepala desa. Ya ini kan bagian yang kemudian memang tidak ada ruang-ruang yang bisa ada dialog atau interaksinya. Nah, balik tentang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pemimpin bijak dan seterusnya ya balik lagi Mas Kingko muter jadi lingkaran setan. Lah sing milih kades kuwi sapa? Nah kuwi mbiyen milih piye kok iso milih kades sing geblek kan gitu. Sing milih kades sing jenenge sak kepenake dhewe. Ya Allah aku pas kae milih mergo nang omahe ana pesta-pesta terus ya ora enak dan seterusnya. Ya itu artinya kalau kita kemudian menyadari itu kuncinya sebenarnya lebih pada di komunikasi, keberanian dari tokoh-tokoh lokal, umpamanya kelasnya Mas Panudi, kelasnya TPP gitu kan, melakukan komunikasi dengan dengan pihak pemerintah desa dan seterusnya, memahami betul bahwa karakteristiknya kayak apa, supaya ini masuk caranya gimana dan seterusnya. Jadi mungkin kalau untuk mensikapi itu ya harapannya adalah partisipasi masyarakat dan kemudian secara khusus partisipasi dari tokoh-tokoh lokal ini untuk kemudian bisa terlibat memberikan saran masukan kepada para pemimpin-pemimpinnya. Ya sama seperti yang kita lakukan RPDN memberikan catatan, menyampaikan ke menteri dan seterusnya, yaitu salah satu cara kita. Gini diwaca dikirim rak diwaca ya ora apa-apa, setidaknya kita sudah pernah melakukan pemberian pemikiran bahwa yang kita sampaikan itu dilakukan dan kita nggak diajak juga nggak apa-apa karena itu bagian dari ikhtiar kita yang penting adalah untuk kebaikan bahwa kemudian didengar, diajak ngobrol dan kemudian dilaksanakan dan kita diajak terlibat ya alhamdulillah kan itu Mas. Artinya ya lakukan setakaran yang kita bisa lakukan. Itu yang mungkin saran saya. Saya nggak tahu menjawab pertanyaan Mas Panudi apa enggak, tapi setidaknya kalau apa yang bisa dilakukan ya
lakukan seketerjangkauan kita. Jadi kalau Agim dulu saya sempat ingat mengikuti salah satu pengajiannya, lakukan yang yang dalam jangkauan kita. Kalau toh memang tidak bisa ya setidaknya nek tangan raiso ya cangkem. Cangkem ki ya saka ndonga, saka ngomong dan seterusnya. Nek cangkem karo donga wis ora cangkem wis ora mempan ya wis didongake wae. Yang penting yang terakhir adalah ora sang ganggu. Wis sak karepmu kan Terakhirnya kan paling enak gitu Mas Manudi. Oke Mas. Ya, ya, Pak Adi. Terima kasih nih. Wah, ini ternyata eh, Pak Disuro Koco dengan ilmu Jawanya itu makrifatullahnya tinggi di akhirnya. Ya. Ya, ini sudah 1,5 jam, Pak Di. Itu yang tadi di-share oleh rekan-rekan mungkin bahan untuk besok lah itu. Yang kaitannya rekrutmen atau apa. Yang jelas pada pagi hari ini kan saya kira rekan-rekan pertama Kopdes Merah Putih, juga kawan-kawan dari pemerintah desa dengan pergantian menteri baru yang tadi kompetensinya luar biasa kan, itu harapan dan impiannya kan itu diharapkan ada lompatan atau kejelasan lah ya. Monggo Pak Di untuk closing statement karena ini sudah 1,5 jam ini. Monggo Pak Di Koco, closing statement. Oke Mas. Ya semoga hari ini 99 ulang tahunnya Pak SBY. Saya dulu pendukung Pak SBY, jadi selalu ingat ulang tahunnya Pak SBY. Selamat ulang tahun untuk Pak SBY, gitu kan. Dan kemudian ini mungkin hari pertama dari Menteri baru, Menteri Koperasi baru, Bang Ferry. Semoga ini menjadi satu bagian yang menjadi amunisi atau menjadi energi baru percepatan kesuksesan dari Koperasi Desa Merah Putih karena cita-cita besar dari Presiden tentang setidaknya ada dua hal yang sangat menjadi concernnya Presiden adalah bagaimana makan bergizi untuk anak-anak kita, bagaimana berkooperasi untuk warga kita itu menjadi dua hal yang perlu dijaga, perlu disukseskan. Semoga Bang Ferry mampu menjadi bagian penjaga proses lari kencangnya dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dan kemudian apa-apa yang menjadi agenda-agenda untuk kerakyatan ini bisa terjaga dengan baik. Saya pikir itu Mas Panudi closing saya untuk pertemuan kali ini. Salam bahagia. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada pernyataan-pernyataan saya yang kurang berkenan. Salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam Desaisme. Salam Desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Tidak terasa sudah 1,5 jam dan ini cukup asik kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kami selaku host dari Ngobrol Desa ini, apa yang dibicarakan juga didiskusikan pada pagi hari ini bisa didengar pada pengambil kebijakan yang mempunyai kuasa sehingga nanti bisa dari kebijakan-kebijakan itu bisa mempermudah dan memperlancar kawan-kawan di tingkat Kopdes atau Koperasi Merah Putih, juga rekan-rekan dari pemerintah desa dan kawan-kawan akhirnya tujuan yang disampaikan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu betul-betul realisasi. Saya kira kami cukupkan sekian, kemudian berjumpa lagi di episode berikutnya. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.